Didorong oleh rasa penasarannya yang amat begitu tinggi, Bejo, salah seorang pemulung, menatap sebuah kendi. Kendi itu diletakkan di salah satu bagian cembungan pot kosong. Pot kosong itu menyatu pada pagar beton, dan pagar beton tersebut mengelilingi sebuah rumah besar. Rasa ingin tahu Bejo menjadi berapi-api. Apa sebenarnya isi kendi itu? Diangkatnya kendi itu, dan ternyata isinya adalah air minum. Dilihat dari tingginya pagar beton yang amat menjulang, Bejo menebak kayaknya penghuninya adalah orang kaya. Namun, dilihat dari cara penghuninya mengosongkan salah satu bagian pot tanaman yang melekat pada pagar beton tersebut, hanya untuk satu spot diisi kendi yang diisi air minum, yang lainnya diisi dengan tanaman-tanaman, sebenarnya menunjukkan bahwasannya ada sedikit niat baik dari si pemilik rumah tersebut. Bejo bisa menangkap dan menggunakan niat baik tersebut. Sebelum subuh, Bejo yang sebagai seorang pemulung sudah berangkat membanting tulang, mencari botol-botol plastik, kemasan makanan kardus, cuilan besi, dan apa saja yang dapat didaur ulang dari tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain, dari satu rumah ke rumah, dari komplek ke komplek. Dan ketika Bejo lewat di depan rumah besar itu, atau rumah orang kaya tersebut, Bejo istirahat dan meminum air dalam kendi yang disediakan di depan pagar rumah. Meminum air putih di pagi hari dalam kondisi lelah untuk menghilangkan dahaga karena bekerja pemulung jauh berbeda kepuasannya daripada meminum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Setelahnya, Bejo melanjutkan perjalanan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada di kota Rengganu. Dari 1-2 tindakan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Begitulah Bejo memulai mencari nafkahnya. Berangkat sebelum subuh, membuka bak sampah rumah ke rumah, pergi dari satu komplek ke komplek, mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, lalu minum air kendi di rumah orang kaya tersebut. Sekalian juga mencari barang-barang plastik yang mungkin bisa dia temukan di tong sampah rumah orang kaya tersebut. Dan perjalanan Bejo berakhir di TPA. Suatu ketika, saat Bejo hendak mengambil air kendi yang ada di pot pagar rumah orang kaya tersebut, Bejo menemukan ikatan plastik kresek yang diletakkan di sebelah kendi. Penasaran, Bejo kemudian membuka isi kresek tersebut. Ternyata isinya beberapa potong roti. Roti itu adalah roti tawar yang di dalamnya diisi campuran mayones dan telur. Dan lebih mengejutkan lagi, di dalamnya terdapat sebuah tulisan yang dituliskan pada secarik lembar kertas. Tulisannya berbunyi, "Silahkan diambil secukupnya dan sisakan untuk yang lain. Selamat menikmati." Ternyata si pemilik rumah itu berusaha untuk memberi lebih. Tidak hanya air minum, tetapi sekarang dia membelikan makanan ringan. Dan sejak saat itu kebiasaan Bejo bertambah. Dia tidak hanya meminum air kendi yang dipasang di rumah itu, tetapi juga menikmati 1-2 potong roti telur yang ada di dalam plastik. Bejo tidak pernah melihat sekalipun wajah si penghuni rumah ini. Jendela-jendelanya juga tertutup tirai. Pintunya terkunci. Hanya terpampang sebuah mobil dan 2 buah sepeda motor di garasi depan. Selain karena kompleks perumahan tersebut bisa dibilang cukup elit. Namun, Bejo berusaha mengungkapkan rasa terima kasih tersebut dengan tidak menghabiskan semuanya atau membawa pulang semua roti yang ada dalam plastik tersebut. Melainkan, dia menyisakannya untuk orang lain. Bisa jadi bukan hanya dia, tetapi ada pemulung yang lain, atau mungkin supir ojek online, atau mungkin petugas antar barang, pedagang gerobak kaki lima, dan sejenisnya. Ya kadang juga ingin menikmati air dalam kendi dan juga roti yang disajikan oleh pemilik rumah tersebut. Bahkan, terkadang Bejo membawa lap kering bersih sebelum berangkat, supaya dia bisa mengelap tangannya dari bau sampah
sebelum mengambil minum dan makanan di depan pagar rumah orang kaya tersebut. Pesan dari secari kertas itu dicerna sebagai amanah bagi Bejo. Waktu terus berlalu dan tidak lama kemudian sebuah kebijakan muncul di kota itu. Wali kota Rengganom mengeluarkan kebijakan baru bagi warga kotanya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meminimalkan sampah plastik. Sosialisasi itu berimbas bahwa semua toko waralaba resmi, semua market, mengenakan biaya cukup tinggi bagi konsumennya apabila hendak menggunakan plastik sekali pakai, mengenakan charge dari 100 hingga 500 rupiah. Sosialisasi peduli sampah plastik juga gencar disuarakan dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya, Bejo dan pemulung lain lambat laun mulai terkena imbas. Lama-kelamaan tidak banyak sampah botol-botol dan kemasan plastik yang dapat mereka kumpulkan seperti sebelumnya. Orang-orang mulai meminimalisir penggunaan plastik sehingga penghasilannya yang sangat sedikit itu masih harus mengalami penurunan. Jelas, tidak banyak plastik-plastik yang bisa dia kumpulkan seperti sebelumnya. Sampah plastik yang dapat dia setorkan kepada pengumpul sampah tidak sama seperti dulu lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Bejo bukan siapa-siapa. Bejo tidak punya tempat untuk bersuara. Jikapun ada dan bisa, maka Bejo hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari menggunakan sampah plastik. Yang salah bagi Bejo adalah membuang sampah sembarangan sehingga mencemari lingkungan. Bejo berharap wali kota Rengganom seharusnya membuat sistem manajemen sampah yang baik, bukannya malah bermain shortcut dengan mengenakan biaya plastik dan meminta warganya mengganti plastik dengan peralatan lain. Tetapi, sekali lagi, siapalah si Bejo ini? Pada suatu pagi, Bejo seperti biasa berangkat sebelum subuh dan mencari sampah dari bak sampah satu ke bak sampah yang lain, dari rumah ke rumah yang lain, dan seperti biasanya, dirinya rehat untuk mampir ke rumah besar itu untuk menenggak air minum dalam kendi dan bersiap mengambil roti telur yang biasa disediakan. Tetapi betapa kagetnya Bejo hari itu ketika melihat bahwa roti telur tersebut kini sudah tidak dibungkus plastik kresek lagi, melainkan dibungkus dengan menggunakan besek anyaman bambu. Nampaknya pemilik rumah terpengaruh juga nih dengan ajakan wali kota, kira Bejo. Bejo mengelap tangan lalu mengambil roti telur yang ada di dalam besek, menyantapnya dan mengunyahnya perlahan-lahan. Meski berbeda kemasan, rasa sandwich itu masih sama. Hanya saja sekarang Bejo punya pemikiran yang berubah terhadap sang pemilik rumah kaya ini. Dia berpikir si pemilik rumah sekarang sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang yang meminimalisir sampah plastik dan mengakibatkan dirinya mengalami penurunan pemasukan. Tetapi ada satu hal besar yang tidak diperhatikan oleh Bejo. Bahwasanya kebaikan dan rasa kasih itu selalu dapat diterima oleh siapapun meski situasi dan kondisinya berubah. Sebagaimana kebaikan dan kasih sayang si pemilik rumah kepada Bejo.